Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini saya masih akan membahas tentang oli samping. Kalau video saya yang pertama itu saya bahas mengenai oli samping racing. Yang kedua itu saya bahas mengenai oli samping versi murah. Sekarang waktunya saya akan membahas oli samping yang paling laris, yang paling banyak diminati di kalangan motor 2 tak khususnya Ninja. Kalau di motor 2 tak yang lain saya nggak tahu pasarannya bagaimana, yang jelas di Ninja kedua oli ini paling banyak dicari dan juga paling banyak dipakai. Menurut saya ini adalah duel yang sangat sengit, yang sangat sepadan antara oli samping Motul 510 semi sintetik Jaso FD. Ini adalah oli dari Prancis. Untuk aromanya ini aromanya khas banget ya, kalian pasti tahu lah aroma Motul ini bagaimana. Jadi harumnya itu harum khas racing itu loh, kalian pasti tahu. Ini adalah Motul 510. Akan saya bandingkan dengan kompetitor terdekatnya yaitu Ippon R2000 RS. Ini juga sama Jaso FD, APTC dan juga semi sintetik. Ini juga sama, ini dari Perancis juga. Menurut saya ini adalah duel yang sangat sebanding, yang sangat imbang, dan dua-duanya juga menurut saya paling laris di kalangan Ninja, paling dicari. Tapi bagaimana menurut datasheet? Mana yang lebih unggul? Versi datasheetnya akan saya bahas di video ini. Mungkin banyak yang bilang Motul lebih bagus, Ippon lebih bagus lah. Sekarang kita lihat versi data saja. Kalau masalah rasa silakan kalian coba sendiri ya gimana rasanya. Kadang data dan juga rasa itu kadang orang itu menyimpulkan berbeda. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan versi datasheetnya aja. Di sini saya sudah mengeprint data dari dua oli ini. Nanti kita akan bahas versi datasheetnya, berapa viskositasnya, berapa flash point-nya, harganya berapa. Nanti kita akan kupas tuntas di video ini. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Sekarang kita mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya versi datasheet dari kedua pabrikan oli ini. Ini saya sudah ngeprint semuanya ya, cuma seperti biasa sudah saya jadikan satu seperti ini supaya lebih mudah membacanya. Jadi sudah saya rangkum menjadi satu seperti ini. Sebelum kita bahas ke sini, tak kenalin dulu olinya dari dekat ya, buat kalian yang belum tahu. Jadi Motul itu seperti ini botolnya, 510 premix oil injection, bisa dimix di tangki langsung ataupun bisa dituang di tabung oli samping yang terpisah. Di situ sana teknosintesis, sebenarnya ini semi sintetik ya, cuma bahasanya Motul itu diganti dengan teknosintesis, sebenarnya ya semi sintetik. Ini standar Jaso FD, APTC, seperti ini tampilannya. Ini oli dari Perancis, 1 liter. Seperti ini botolnya. Kalau dari segi botol sih biasa ya, seperti botol-botol yang lainnya. Kalau Ippon R2000 itu botolnya saya kira lebih premium, lebih bagus, lebih mewah. Dan juga di sini ada takarannya. Buat kalian yang mau naker langsung di mix di tangki bensin bisa pakai ini. Ini botolnya lebih keren. Oke, ini juga sama oli dari Prancis R2000 RS. Ini strawberry aromanya. Kalau Motul itu aromanya ya aroma racing, tapi kalau ini lebih manis, aroma strawberry. Di sini tertulis sintetik plus, sebenarnya sama. Ini juga masih semi sintetik. Standarnya juga sama, Jaso FD, APTC. Seperti ini tampilan dari Ippon R2000 RS. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari segi datasheetnya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya versi datasheetnya. Jadi di sini sudah ada beberapa, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama dari segi standarnya, kedua oli ini memiliki standar yang menurut saya sudah bagus banget, Jaso dan juga API. Untuk Motul 510 Jasonya sudah FD, jadi Jaso itu dari Jepang ya, ada 4, FA, FB, FC dan juga FD. FD itu yang paling tinggi, tapi untuk Ninja itu minimal kalian pakai FC pun sudah cukup. Cuma kalau kalian pakai FD itu lebih bagus lagi. Jadi Motul dan juga Ippon memiliki standar Jaso FD dan API. API ini dari Amerika, American Petroleum Institute. Sebenarnya sama juga, ini dari Jepang, ini dari Amerika. Ini sudah APTC semua. Kesimpulannya kedua oli ini memiliki standar yang sudah mumpuni semua, udah bagus banget lah. Kalian nggak usah meragukan kedua oli ini dari segi standarnya, gitu ya. Yang kedua kita bahas mengenai viscosity. Viscosity itu tingkat kekentalan oli. Yang pertama di suhu 40 derajat, yang kedua di suhu 100 derajat.
Di suhu 40 derajat artinya ketika kondisi mesin masih dingin. Ya ketika baru dinyalakan, baru dipanasi. Intinya kondisi mesin yang belum panas. Itu tingkat kekentalannya berapa? Kalau motul itu di angka 64 mm persegi per second. Kalau ipon itu memang lebih tinggi ya. Jadi viskositas 40 derajat itu mencapai 67,7. Memang dia lebih tinggi. Tapi kita pakai motul pun itu sudah sangat-sangat aman. Kalian pakai oli murah pun misalnya Idemitsu atau Evalup itu sudah aman ketika kita bicara di suhu dingin ya. Yang paling penting menurut saya adalah ketika di suhu panas dan juga flash point-nya berapa. Jadi di sini ipon lebih unggul di viscosity saat kondisi masih dingin. Sekarang kita bahas mengenai viscosity at 100 derajat Celcius. Artinya ketika motor sudah panas. Artinya di suhu panas itu tingkat kekentalannya berapa. Kalau motul itu dia memiliki tingkat kekentalan di suhu panas 9,6 mm persegi per second. Kalau ipon R2000 RS dia ternyata sama, tingkat kekentalan di suhu panasnya sama, yaitu 9,6 mm persegi per second. Jadi ketika kita bandingkan di suhu panas, ternyata kedua oli ini imbang, memiliki viskositas yang sama. Jadi kedua oli ini sangat aman ketika digunakan di RPM tinggi. Sudah aman ya, dia mencapai 9,6. Jadi kalian pakai kedua oli ini buat harian, buat touring, buat di RPM tinggi itu sebenarnya sudah aman digunakan. Cuma buat kalian yang masih ragu, mungkin bisa mencampur oli racing di bagian tangki bensin. Bisa pakai A747, ipon stroke 2R atau oli racing yang lainnya. Mungkin motul 800 itu bisa kalau merasa belum aman. Tapi sebenarnya kedua hal ini buat harian touring itu sudah sangat bagus. Sekarang kita bahas mengenai flash point-nya. Flash point itu apa bang? Flash point itu adalah titik nyala atau di suhu berapa oli itu menyala, di suhu berapa oli itu terbakar. Semakin tinggi flash point maka pelumasannya semakin bagus. Dia ada waktu untuk melumasi area ruang bakar dengan lebih bagus. Artinya oli itu tidak cepat terbakar. Jadi semakin tinggi flash point maka semakin bagus kualitas pelumasannya. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk motul memiliki flash point di angka 144 derajat Celcius. Kalau nggak percaya silahkan cek di datasheetnya, di situs resminya. Kalau kalian nggak percaya nanti dikira saya tipu-tipu, silahkan cek sendiri. Kalau untuk ipon itu memiliki flash point cuma 130 derajat Celcius. Jadi dari segi pelumasan itu saya kira motul lebih maksimal. Jadi kalau kita lihat data dari tiga ini ya, viscosity 40, 100 dan juga flash point, walaupun ipon unggul di viscosity 40 derajat, saya kira saya lebih memilih motul karena viscosity 100 derajatnya sudah bagus 9,6 dan flash point-nya dia lebih tinggi. Inilah yang paling penting kalau menurut saya. Jadi dari ketiga ini saya kira saya lebih mengunggulkan motul 510. Tapi ipon ini sebenarnya sudah bagus. 130 itu angka yang sudah bagus. Tapi motul dia lebih bagus lagi. Seperti itu saudara-saudara. Selanjutnya kita bahas mengenai bahannya. Tadi udah kita baca sama-sama ya. Kalau motul itu dia menyebutnya teknosintis, kalau ipon dia menyebutnya sintetik plus. Sebenarnya kedua ini sama, dia masih semi sintetik, cuma bahasanya aja yang dibuat berbeda. Saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Yang jelas kedua hal ini masih sama-sama semi sintetik. Kalau nggak percaya silahkan baca sendiri di datasheetnya. Terus untuk peruntukan kedua hal ini juga sama, bisa di mix. Di mix itu artinya kita langsung tuang di tangki bensin itu bisa. Yang kedua bisa juga diinjeksi, artinya dituang atau dimasukkan langsung ke tabung oli samping yang terpisah. Atau buat kalian yang masih pakai oli samping terpisah itu bisa. Jadi bisa dua-duanya aman. Yang terakhir adalah dari segi harganya. Nah ini menurut saya yang paling banyak menjadi pertimbangan kenapa motul itu dia paling laris. Karena harganya itu cuma 100 ribuan. Saya lihat di online itu ada yang menjual 98 ribu, ada yang di atas 100 ribu, 105, 110, 115. Kalau di offline itu paling mahal saya kira 120 sudah bisa mendapatkan oli samping ini. Jadi itulah kenapa oli ini banyak dicari, banyak digunakan, karena harganya tidak mahal, tidak murah, jadi di tengah-tengah, tapi kualitasnya jos gandos, top markotop.
Kalau Ipon itu kualitasnya sebenarnya juga bagus, selisihnya sedikit, cuma harganya itu lebih mahal, yaitu di kisaran 170.000 ke atas. Itulah kenapa dia tidak selaris Motul, karena menurut saya harganya dia cenderung lebih tinggi. Tapi kalau buat kalian yang penggemar brand ya, kalau sudah suka Ipon ya pasti membeli ini walaupun harganya lebih mahal. Tapi kalau kita lihat dari segi data memang Motul lebih unggul dan harganya lebih murah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan kalian nilai sendiri mana yang paling bagus. Intinya kedua oli ini sudah bagus, tapi dari segi data memang menunjukkan Moto 510 dia lebih unggul. Seperti itu saudara-saudara. Oke, jadi kesimpulannya menurut datasheet yang tadi sama-sama kita baca, menurut saya Moto 510 dia lebih unggul daripada Ipon R2000 RS. Jadi dari segi viskositas oke, dari segi flashpoint dia tinggi, dan yang terpenting adalah dari segi harganya yang sangat murah meriah, yaitu di kisaran 100 ribuan. Tidak mahal, tidak murah, tapi di tengah-tengah kalian sudah bisa mendapatkan oli dengan kualitas yang sangat bagus. Inilah mengapa buat kalian yang bertanya-tanya kenapa Motul itu sangat laris manis, sangat banyak digunakan di kalangan duatek, ya ini harganya murah, kualitasnya jos gandos versi datasheetnya. Sebenarnya kalian kalau punya budget ya, ini kan lumayan mahal, punya budget pakai ini juga nggak masalah. Ini kualitasnya tidak jauh dengan Moto 510, cuma harganya aja yang dia lebih mahal. Jadi saya sukanya Ipon ini dari segi wanginya itu lebih manis gitu loh, karena wangi stroberi. Tapi kalau Motul ini wanginya wangi racing. Jadi ini selera ya, kalian pakai ini nggak masalah. Ini juga bagus, oli keren, oli yang kualitasnya oke, cuma dari segi harga memang dia lebih tinggi ya, 170 ribuan baru bisa dapat Motul Ipon R2000 RS. Jadi kesimpulan dari saya ini, Motul lebih unggul dibandingkan dengan R2000 RS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojedi Bom selanjutnya.